Kemana akhir kesudahan orang-orang yang sombong? Namrud 400 tahun berkuasa di atas dunia. Di puncak kekuasaannya, sampai akhirnya dia lupa bahwa dia manusia. Lalu dia berkata, hal rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Adakah Tuhan selain aku? Kata Namrud. Sampai akhirnya Allah hanya mengirim seekor nyamuk terbang di atas angin, masuk ke dalam lubang hidungnya, menggigit otaknya. Dia pukul kepalanya, nyamuk itu tidak mati karena bukan di kepalanya tapi di dalam kepalanya. Sampai akhirnya dia pukulkan kepalanya ke dinding, dia pukul dengan martil yang besar, kepalanya pecah, dia pun mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita, supaya kita tidak mengemis minta-minta. Salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qurani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali, 666 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya, pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kau wakafkan itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu hasil dari percayanya itu dia beramal saleh. Buah dari amal salehnya tidak menganiaya orang, tidak menzolimi orang. Ketika jantung berhenti berdetak, napas berhenti berembus, darah membeku, berubah menjadi nanah, daging hanya menjadi santapan cacing tanah. Tak ada beda antara orang kaya dengan miskin rakyat jelata. Semua akan masuk ke dalam lubang tanah liang lahat, dimakan cacing tanah, anai-anai, semua binatang yang menjijikkan. Mana harta benda yang dicari pagi, petang, siang, dan malam, tinggal akan dibagi oleh ahli waris. Mana rumah megah mewah yang dibangun dengan tetes peluh keringat dan air mata, akan ditempati orang lain. Bahkan mungkin orang-orang yang tak disuka akan menempatinya dengan sukarela. Di mana orang yang kaya 100 tahun yang lalu mati? Di mana orang yang berkuasa 100 tahun yang lalu mati? Orang yang baik juga menghadap Allah. Bedanya di mana? Mereka akan mendapatkan segala yang mereka lakukan sesuai dengan kadar amal masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi perbuatan baik yang pernah kau lakukan akan kau lihat dengan biji matamu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat salah, dosa, maksiat sebesar biji sawi, yarah, dia pun akan melihatnya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semuanya serba tidak dilihat. Malaikat yang mencatat tidak nampak. Neraka yang akan dimasuki tidak pernah dilihat. Alam barzakh yang katanya ada, sampai hari ini orang mati tidak pernah hidup kembali untuk bercerita tentang apa yang mereka alami. Maka orang-orang yang tidak percaya kepada yang tidak nampak oleh mata, dia menantang
Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kalau memang malaikat itu ada, mana dia? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya, matanya terbelalak, barulah dia sadar sesungguhnya malaikat maut itu ada. Bagi yang tidak percaya, sabarlah sampai masanya dia akan datang mencabut nyawamu. Sakitnya seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Silakan minum khamar, silakan berzina, silakan korupsi, silakan makan haram. Semua akan berakhir dengan kematian. Kematian ini adalah akhir dari segala keangkuhan dan kesombongan. Kematian adalah akhir dari segala penderitaan. Yang hari ini sakit terbujur kaku di ruang ICU cuci darah, bersabarlah, kematian akan datang mengakhiri segalanya. Hingga keluarga akan berkata, telah kembali beristirahat dengan peristirahatan yang panjang dan lama. Bagi yang beramal soleh, bagi yang bermaksiat dan dosa, kematian adalah azab pertama, akan disusul dengan azab kubur, akan disusul dengan azab mahsyar, akan disusul dengan azab titian siratal mustaqim. Puncaknya adalah azab neraka jahanam. Hal mim mazid, adakah lagi yang masuk mau ke dalam neraka? Qulil haqqa min rabbik, katakan kebenaran itu datang dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau percaya silakan. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang tak percaya silakan. Jangankan kepada ustaz, jangankan kepada para habaib, jangankan kepada buya dan ulama, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Abu Jahal tidak percaya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Abu Lahab tidak percaya. Bahkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan pada pemerintahan Abu Bakar Siddiq, mereka berani mengaku sebagai nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab. Di mana mereka sekarang? Musailamah mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, semuanya mati menghadap Allah. Di mana mereka sekarang? Tabbat yada abi lahab wa tabb. Neraka jahanam tempatnya. Apakah perbuatannya bisa menolongnya? Ma aghna anhu maluhu, hartanya tak bisa menolong. Wa ma kasab, perbuatannya tak bisa menolong. Bagaimana dengan istrinya? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Ummu Jamil dengan bekerja keras menghalangi dakwah Rasulullah, mengadu domba, menganiaya dengan kata-katanya. Apa kata dia ketika wahyu itu terlambat turun? Qattarakaka syaitanu, setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Lama wahyu tidak datang, senang Ummu Jamil istri Abu Lahab. Qattarakaka syaitan, setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Jibril langsung datang membawa ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana akhir kesudahan orang-orang yang sombong? Namrud 400 tahun berkuasa di atas dunia. Di puncak kekuasaannya sampai akhirnya dia lupa bahwa dia manusia. Lalu dia berkata, hal rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Adakah Tuhan selain aku? Kata Namrud. Sampai akhirnya Allah hanya mengirim seekor nyamuk terbang di atas angin, masuk ke dalam lubang hidungnya, menggigit otaknya. Dia pukul kepalanya, nyamuk itu tidak mati karena bukan di kepalanya tapi di dalam kepalanya. Sampai akhirnya dia pukulkan kepalanya ke dinding, dia pukul dengan martil yang besar, kepalanya pecah, dia pun mati. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk sekecil sehina nyamuk. Kalau ada orang berkata, untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Gara-gara nyamuk banyak orang menjadi kaya, gara-gara nyamuk orang menjadi profesor, peneliti bidang nyamuk. Dan nyamuk pernah membunuh musuh Allah subhanahu wa ta'ala, Namrud namanya. Dia tidak mati karena disambar petir, dia tidak mati karena pasukan bala tentara yang ratusan juta.
dia mati hanya satu dari makhluk Allah yang dianggap tidak ada apa-apanya. Man arafad dunya hanan alaih. Siapa yang kenal hakikat dunia, maka dunia ini ringan baginya. Tak sampai setengah sayap nyamuk. Nisfi jinahi ba'udah, tak sampai setengah sayap nyamuk. Satu ekor nyamuk, dua sayap, terlalu besar dunia ini dihargai dengan seekor nyamuk. Tak sampai setengah sayap nyamuk. Yang kaya, kalau dia kenal hakikat dunia, dia tidak akan sanggup bangga dengan kekayaannya, karena semua akan tinggal menjadi kenangan semata. Yang punya jabatan dan kekuasaan, dia pun tidak akan sombong, karena dia tahu semua hanya akan menjadi kenangan. Semua hanya akan menjadi cerita, cerita baik atau cerita buruk. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Yang muda, hidup sesuka hatimu, kata Jibril alaihissalam berpesan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, sampai masanya kau akan tua, sampai masanya kau akan sakit, sampai masanya semua anggota tubuhmu berkurang. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami kembalikan kejadian yang sedia kala. Dulu mata hanya memandang sejengkal, sampai tua pandangan mulai rapuh. Dulu kaki gemetar belajar berjalan, sampai tua dia kembali gemetar tak tahan tegak lama. Saatnya pikiranmu tak dapat mengingat apa-apa, begitu juga sampai usia tua, semua lupa, semua tak ingat. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan nasib manusia. Yang kita inginkan, hati tetap dalam keadaan istiqamah. Al-istiqamah, satu istiqamah dalam iman, satu istiqamah dalam amal saleh, khairun min alfi karamah, lebih baik daripada memiliki 1000 karamah. Karamah bisa berjalan di atas air, karamah bisa terbang di atas awan. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Karena setan pun bisa melakukan perbuatan itu. Setan tidak bisa istiqamah. Berbicara tentang ibadah, tidak ada yang lebih hebat ibadahnya daripada induk segala setan, iblis. 1000 tahun dia beribadah, naik derajatnya ke langit pertama. 1000 tahun dia beribadah, naik levelnya ke langit kedua, sampai pada puncaknya dia berada di langit ke-7, sejajar dengan para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Malakul Maut, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Kiraman Katibin, selevel dengan iblis. Sampai akhirnya Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, hai para malaikat, bersujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud, illa iblis. Iblis tidak mau bersujud. Bangkit sombongnya, bangkit angkuhnya, bangkit takburnya. Kenapa aku mesti bersujud? Ibadahku lebih banyak, aku lebih mulia. Mengapa aku mesti bersujud kepada makhluk yang baru diciptakan kemarin sore? Siapa dia? Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Allah bertanya. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah cuma ingin beritahu kepada siapa yang tidak tahu apa sebab dia tidak mau bersujud. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idz amartu. Mengapa kau tak mau bersujud ketika kusuruh semua bersujud? Semua malaikat bersujud. Kenapa engkau tidak mau? Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Tanah baunya busuk, warnanya hitam, rendah, diinjak di bawah tapak kaki. Aku api yang menyala di atas, semua orang suka, terang benderang, merah. Mengapa aku mesti bersujud kepada tanah? Dua kesalahan iblis. Yang pertama, dia tidak taat pada perintah Allah. Kalau sujud kata Allah, sujudlah. Yang kedua, dia berpikir sendiri bahwa api lebih mulia daripada tanah. Padahal api dan tanah sama-sama ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu berkata sami'na, kami sudah dengar ya Allah, wa ata'na, kami sudah taat. Jangan sampai menjadi sami'na, kami sudah dengar, wa asayna, tapi kami melawan. Semua yang melawan akan binasa. Namrus binasa, Fir'aun binasa, iblis binasa, setan binasa.
semua yang taat kekal. Musa alaihissalam kekal kebaikannya sampai hari ini. Ibrahim alaihissalam kekal kebaikannya. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekal kebaikannya. Ingin kekal, maka istiqamah dalam amal kebaikan. Bisa istiqamah dalam salat, masuk dari pintu babus salat. Bisa istiqamah dalam puasa sunat, masuk surga dari pintu babur rayyan. Bisa istiqamah dalam wakaf, zakat, infak, sedekah, masuk surga dari pintu babus sedekah. Yang tidak kaya, yang tidak sanggup banyak ibadah, masuk dari pintu babil kaziminal ghaiz, menahan amarah. Mampu dia kendalikan hawa nafsunya, marah pada tempatnya. Tidak hanya marah-marah, tapi marah ketika agama Allah diinjak, marah ketika Rasulullah disepelekan, marah ketika agama dihina. Tapi dia tetap bersabar menjaga orang tua, bersabar dengan istri dan anak-anak, bersabar terhadap umat. Maka sesungguhnya inilah yang akan menjadi salah satu asbab mudahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala ta'ala fi ayatin ukhra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa khudhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin wa fi Rohingya wa fil Yaman min masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dafa'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal ribaa'a waz zinaa wal munkar was-suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.